Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dinar Septian Islami Dina dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya dalam mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. Sebelumnya, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bu Yuniar Mujiwati MPD. Lalu, apa saja yang akan kita bahas pada materi kita kali ini? Simak video berikut ini ya. Pengertian Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila dalam bahasa Sanskerta memiliki dua macam arti, yaitu panca yang artinya 5, sila vokal i pendek yang berarti batu sendi, alas atau dasar, sila vokal i panjang double i yang artinya peraturan atau tingkah laku yang baik, yang penting atau yang sesuai. Dalam bahasa Indonesia diartikan susila, yaitu memiliki hubungan dengan moralitas. Intinya, Pancasila berarti Pancasila dengan satu huruf I, yaitu berbatu sendi 5 atau dasar yang memiliki 5 unsur, dan Pancasila 2 huruf I yang berarti 5 aturan tingkah laku yang penting. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-4 sampai pada zaman merebut kemerdekaan Republik Indonesia. 3 kerajaan tertua yang pernah memperjuangkan bangsa Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri di Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam, Desa Tenggarong pada abad ke-5 atau 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua. Rajanya bernama Kudungga yang memiliki anak bernama Asmawarman, memiliki cucu yang bernama Mulawarman. Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kali menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana. 2. Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun ke-7 muncullah suatu kerajaan di Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya yang di bawah kekuasaan Wangsa Syailendra. Kerajaan ini adalah kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya seperti Selat Sunda dan Selat Malaka. Dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak dan harta benda. Pada saat itu, kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan. 3. Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1923, berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada, yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari Semenanjung Melayu atau Malaysia sekarang
sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Pada waktu itu, agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis Negara Kertagama. Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular mengarang buku Sutasoma, dan di dalam buku itulah kita jumpai Seloka Persatuan Nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang bunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya, walaupun berbeda, namun satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu kebangkitan nasional zaman penjajahan Jepang dan proses perumusan dan pengesahan Pancasila. Dengan kebangkitan dunia timur pada abad 20 di panggung politik internasional, tumbuh kesadaran akan kekuatan sendiri, seperti Filipina pada tahun 1839 yang dipelopori oleh Jos Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Sunia pada tahun 1905. Adapun Indonesia diawali dengan berdirinya Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908. Kemudian berdiri Sarekat Dagang Islam atau disingkat SDI tahun 1909, Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya. Sejak itu, perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya Gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Janji penjajah Belanda tentang Indonesia merdeka hanyalah suatu kebohongan belaka, sehingga tidak pernah menjadi kenyataan sampai akhir penjajahan Belanda tanggal 10 Maret 1940. Kemudian, penjajah Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, penjajah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji ini diberikan karena Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Bangsa Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya dan untuk mendapatkan simpati dan dukungan bangsa Indonesia, maka Jepang menganjurkan untuk membentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI atau Dokuritsu Zumbi Chusakai. Pada hari itu diumumkan juga sebagai Ketua Kaicho, yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara.
Setelah terbentuk BPUPKI, mereka segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikeluarkan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Masa persidangan kedua, tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Masa persidangan pertama BPUPKI telah berakhir. Tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk juga. Padahal BPUPKI akan istirahat 1 bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang sehingga disebut panitia 9. Tugas panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota panitia 9 terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Qohar Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suryo, dan A.A. Maramis. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Mereka terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan 1 wakil dari Sunda Kecil, Maluku, serta penduduk Cina. Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menambah anggota PPKI 6 orang lagi, sehingga semua anggota PPKI berjumlah 28 orang. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Adapun keputusannya yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, bagi anggota-anggota dari golongan kebangsaan, pencantuman 7 kata
tidak cocok dalam suatu hukum dasar yang menyangkut warga negara secara keseluruhan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali 7 kata di belakang sila ketuhanan. 7 kata itu dicoret dan diganti dengan kata Yang Maha Esa. Kalimatnya pun berubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.